Kita kembali ke informasi mengenai pagar laut. Pemirsa, penyidik Bareskrim Polri menemukan alat untuk memalsukan dokumen saat melakukan penggeledahan di kantor dan kediaman Arsin, Kepala Desa Kohod, Kabupaten Tangerang. Arsin sebagai terlapor diduga melakukan pemalsuan dokumen yang selanjutnya dijadikan landasan pemasangan pagar laut. Pemalsuan tersebut dibantu oleh sejumlah orang dari kementerian dan lembaga. Bareskrim Polri telah memeriksa 44 saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pemalsuan pengajuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di perairan Tangerang, Banten. Salah satu yang telah diperiksa penyidik adalah Kepala Desa Kohod, Arsin, yang diperiksa sebagai saksi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro, mengatakan dari pemeriksaan tersebut diketahui pemalsuan sudah terjadi sejak tahun 2021. Penyidik mendapati modusnya menggunakan surat palsu saat pengajuan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kita awali dari awal, dari ujung. Ujungnya akan kita ketahui bahwa terbitnya itu berawal dari surat dari Kepala Desa. Penyidik menemukan alat untuk memalsukan dokumen saat melakukan penggeledahan di kantor dan kediaman Arsin. Penyidik telah menyita printer, sisa kertas, surat-surat, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohod, dan sejumlah lembar fotokopian alat bangunan baru. Berdasarkan hasil uji laboratorium forensik, kertas yang disita identik dengan girik modal pemasangan pagar laut. Dalam kasus ini, Arsin sebagai terlapor diduga melakukan pemalsuan dokumen yang selanjutnya dijadikan landasan pemasangan pagar laut. Pemalsuan tersebut dibantu sejumlah orang dari kementerian dan lembaga. Atas pemalsuan tersebut terbit SHGB dan SHM di perairan Tangerang. Berdasarkan keterangan sejumlah warga yang digunakan namanya dalam girik, mereka menyatakan tidak mengetahui pembuatan dokumen yang dilakukan Kepala Desa Kohod Arsin. Sejumlah warga yang namanya tertera dalam girik mengaku memang identitasnya sempat dipinjam oleh pihak kantor desa. Namun mereka tidak mengetahui tujuan peminjaman identitas tersebut. Pada permasalahan awal, yaitu tentang 263, tentang pemalsuan. Dari pemalsuan ini, dari hasil penyelidikan maupun sejak penyelidikan, Lurah sudah mengetahui dan dia menjelaskan, dan makanya kita bisa menyimpulkan bahwa perkara ini naik sidik. Dari hasil pemeriksaan yang sudah kita laksanakan terhadap beberapa warga, memang benar dipakai dicatut namanya dengan meminta KTP, fotokopi KTP yang akhirnya dimunculkan dalam surat-surat ini. Sementara warga itu tidak mengetahui dan menyatakan tidak memiliki menguasai tanah tersebut. Penelusuran juga dilakukan atas aliran dana hasil dari pemalsuan dokumen tersebut. Penyidik pun sudah menyita sejumlah rekening untuk didalami. Tim penyidik juga bekerja sama dengan instansi terkait seperti perbankan dan PPATK untuk menelusuri aliran uang hasil pemalsuan dokumen. Namun polisi menegaskan Kepala Desa Kohod Arsin masih berstatus sebagai saksi meskipun rumahnya digeledah penyidik. Bahkan Arsin juga tidak dilakukan pencegahan ke luar negeri dalam kasus pagar laut tersebut.